Selamat datang di The Deep Dive. Hari ini kita punya sesuatu yang agak beda nih buat Anda. Ini sebuah naskah audio singkat untuk renungan malam pribadi. Temanya kualitas hidup yang baru transformasi total. Menarik. Misi kita kali ini, yuk kita bedah bareng apa sih makna transformasi menurut naskah ini dan gimana prosesnya digambarkan. Kayaknya ada sesuatu yang dalam di sini. Tentu. Tapi perlu diingat ya, naskah ini tuh bukan kayak khotbah yang berapi-api. Bukan ya? Bukan. Ini dirancang lebih sebagai cermin di akhir minggu. Alat untuk refleksi pribadi yang tenang gitu. Jadi fokusnya sangat ke dalam. Oke. Nah, yang pertama langsung menarik perhatian saya itu ayat pembukaannya. Dari 2 Korintus ya. Betul. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dari awal udah jelas banget ya. Ini bukan soal perubahan yang instan kayak di film-film gitu. Betul. Naskahnya bahkan pakai frasa melangkah dari satu kemuliaan ke kemuliaan lain. Ini rasanya lebih kayak perjalanan mendaki gunung, bukan teleportasi. Tepat sekali. Dan yang menarik di sini adalah gimana konsep teologis yang besar dan abstrak itu coba dibuat membumi. Dibuat praktis gitu ya. Ya, naskah ini langsung nunjuk ke frasa spesifik, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Itu dia. Ini cara yang cerdas menurut saya, untuk mengubah ide transformasi dari sesuatu yang diawang-awang jadi sebuah tindakan yang bisa kita rasakan. Ini metafora yang aktif kan? Tapi frasa menanggalkan manusia lama itu sendiri bisa terasa berat banget kan? Sangat berat. Kayak harus ganti kulit total. Apa ada petunjuk di naskah ini soal cara praktisnya gitu? Selain ya udah niat aja. Itu pertanyaan bagus. Naskah ini sepertinya menjawabnya bukan dengan daftar cara melakukan ini itu. Oh, bukan? Bukan. Tapi dengan menggeser fokus kita. Kuncinya itu bukan pada kekuatan kita untuk menanggalkan, tapi pada arah pandangan kita. Disitulah inti pesannya. Nah, ini bagian yang paling ngena buat saya. Oke. Ada pengakuan yang sangat jujur kalau prosesnya itu bisa terasa lambat. Sampai-sampai ada pesan eksplisit, jangan putus asa. Ditekankan sekali itu. Itu terasa otentik sekali, seolah penulisnya tahu kalau kita, ya, sering merasa gagal di tengah jalan. Kenapa menurut Anda pesan ini begitu penting untuk ditekankan? Karena ini mengakui realitas perjuangan kita sebagai manusia. Benar juga. Tanpa pengakuan ini, pesannya bisa jadi terasa menindas. Dengan bilang jangan putus asa, penulisnya seolah berkata, saya tahu ini sulit. Saya tahu kemajuannya nggak selalu kelihatan. Oke. Dan ini membawa kita ke faktor terpenting menurut naskah ini. Yang dievaluasi itu bukan kecepatan perubahan Anda, melainkan arah hati kita yang terus tertuju pada Kristus. Arahnya lebih penting daripada kecepatannya. Arah lebih penting dari kecepatan. Saya suka itu. Jadi selama kita masih menghadap ke tujuan yang benar, nggak apa-apa kalau jalannya pelan atau bahkan kadang mundur sedikit. Persis. Dan kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, naskah ini sebenarnya sedang melatih sebuah pola pikir. Pola pikir ya? Iya. Secara psikologis, ini mirip banget sama konsep growth mindset atau prinsip marginal gains. Naskah ini membingkainya secara spiritual, tapi idenya universal. Maksudnya? Perubahan besar itu terjadi dari akumulasi perbaikan-perbaikan kecil yang konsisten, yang seringkali, yaitu, nggak kelihatan dari hari ke hari. Oh, jadi seruan untuk mensyukuri setiap perubahan kecil itu bukan cuma soal sopan santun spiritual ya? Bukan sekedar itu. Tapi sebetulnya itu strategi untuk menjaga momentum dan kewarasan kita gitu. Mengakui kemenangan-kemenangan kecil supaya nggak menyerah. Tepat. Rasa syukur di sini fungsinya jadi bahan bakar. Oke, masuk akal. Ini mengubah fokus Anda dari seberapa jauh lagi garis finish menjadi seberapa jauh Anda sudah melangkah dari titik awal. Bahkan doa penutupnya sangat kuat. Yang bagian mana itu? Di situ ada ucapan terima kasih bukan cuma untuk pembaharuan, tapi juga untuk teguran dan penghiburan. Iya, teguran dan penghiburan. Ini menyeratkan bahwa pertumbuhan itu datang dari seluruh spektrum pengalaman, yang menyenangkan dan yang menantang. Keduanya sama-sama berharga. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, transformasi sejati menurut naskah ini ternyata jauh banget dari citra perubahan dramatis dalam semalam. Jauh sekali. Ini lebih tentang seni kesabaran, proses yang lambat,
yang didasari oleh arah hati yang konsisten dan diperkuat oleh rasa syukur atas kemajuan sekecil apapun, bahkan atas teguran sekalipun. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Naskah ini kan dirancang untuk refleksi mingguan. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting. Bagaimana persepsi Anda tentang transformasi pribadi bisa berubah jika pengakuan atas perubahan-perubahan kecil ini, baik yang menantang maupun yang menghibur, menjadi sebuah praktik harian, bukan hanya renungan di akhir minggu. Selamat beristirahat, semoga kasih karunia menyertai Anda.